bagi-bagi untuk RSCM. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah bosan juga mendengarin saya hampir 8 tahun ngomong di depan ini. Tentu ingin mendengarkan Pak Rektor baru dan jajarannya. Dan terakhir tentu saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke FKUI, jangan lupa mampir ke gedung Mary. Ya, selamat datang Pak Rektor Mary ke FKUI untuk diskusi dan cari solusi. Prof. Ketua Senat Akademik Universitas selama di depan Prof. Jadi Prof. di sini diundang bukan sebagai guru besar FKUI tapi Ketua Senat Akademik Universitas. Silakan Prof. di depan ya. Dan juga mohon maaf ada juga Prof. Didin ini ya, walaupun bagaimana beliau kan sudah dilantik kemarin. Terima kasih kita dihadiri oleh Eselon 2 dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih. Baiklah, untuk berkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Arif Ariel atas sambutannya. Karena tadi Prof. Arif berpantun tidak lengkap, sepertinya jika saya juga tidak ya. Dari Depok membangun transportator. Cakepnya kurang ya, kita ulang lagi ya. Dari Depok membangun transformator. Sampai Salemba membuat Indonesia resourceful. Terima kasih atas kunjungan Bapak Rektor. Semoga UI semakin unggul dan impactful. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan paparan dari Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah. Kepada Prof. Heri, kami persilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Ari Fahria, Pak Dekan Senior, Bu Dekan Senior, dan semua para senior guru besar yang hadir hari ini dan seluruh Sivilat Akademi FKUI yang hadir di ruangan ini. Salam kenal untuk semuanya. Saya baru dilantik menjadi rektor 4 Desember 2024. Langkah pertama memang membentuk organisasi SOTK. Kemudian tanggal 16 kita melantik lapisan pertamanya, wakil rektor. Sesuai PP 75 yang bisa kita angkat itu rupanya hanya 6, 4 warek dan 2 badan. Di warek itu maksimalnya 4. Badan itu badan bisa disetarakan posisinya memang di bawah rektor langsung. Walaupun di struktur sebelumnya badan ada di bawah warek gitu ya. Nah, kita mengacu ke PP 75 itu 4 warek 2 badan. Sehingga kemudian kita ramu gitu ya. Kita pilih dengan sedemikian rupa representatif juga, 2 saintek, 2 sosum, dan 2 kesehatan. Nah, kemudian kita angkatlah 4 warek ya. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan, dan 2 badan. Nah, di sini kita angkat 4 warek di sini ya. Sekalian saya ingin memperkenalkan sebenarnya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dekan ya. Yang pertama, wakil rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, Profesor Mahmud. Ya, ya. Kemudian yang kedua, wakil rektor bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya, Dr. Ahmad Jamal. Ya. Ini punya singkatan juga seperti UI ya. Kalau UI unggul di Bengkulu, yang ini Jamal dan maksimal. Kemudian yang ketiga, wakil rektor bidang riset dan inovasi, Profesor Hamdi. Saya ada janji saat sama direktur bahwa
kita ingin membangunkan giant sleeping, bidang sosial humaniora kita, yang dimana sebenarnya salah satu yang didestinasi dengan ini sebagai topis, sebagai living lab, diantaranya adalah bidang sosial humaniora. Ya. Nah, saya cari-cari itu siapa sosial humaniora yang paling top gitu ya, bidang risetnya. Nah, Prof. Habibur ini Scopus Index-nya 18, tertinggi di sosial humaniora. Maka saya pikir beliau cukup punya wibawa lah ya kalau bicara di depan yang sosial humaniora yang walaupun indeks Scopusnya kecil-kecil tapi galak-galakan gitu ya. Nah, saya harap beliau bisa membawa kemajuan di riset inovasi untuk sosial humaniora khususnya, tetapi juga dapat meneruskan tradisi yang sudah bagus di saintek dan medicine ini. Kemudian Wakil Rektor 4, nah, ini Dr. Agus Setiawan dari FIK. Kemudian Wakil Rektor udah habis nih, ya, tapi ada ternyata sisa 2 badan. Biasanya dulu dipakai untuk satu SPI, satu lagi BPMA. Tapi BPMA turun lagi ke wakil ke bawah rektor. Nah, jadi kita berpikir supaya badan ini pekerjaannya bisa setara warek gitu. Kita tambah-tambahin pekerjaannya. Ini kita membentuk badan wirausaha dan kerjasama. Nah, ini Ibu Dokternya, ya. Ibu Dokternya dari Bandung. Kemudian setelah itu ada satu lagi badan ya. Kita di situ gabungkan kerjanya inspektorat Irjennya UI lah gitu seperti itu ya. Nah, di situ sebagai universitas kita memiliki fungsi pengawasan itu bukan hanya pengawasan keuangan, tapi juga penjaminan mutu, ya. Mutu pendidikan, riset dan inovasi. Maka kemudian di situ kita bentuk kepada penjaminan mutu dan pengawasan internal. Nah, ini Dr. Ebon Makarim dari Fakultas Hukum. Jadi next. Nah, jadi di awal ini kita bentuk ini, kemudian organisasi terbentuk di Januari. Kita mulai mereorganisasi ya. Yang lama seperti apa, kemudian yang baru. Maka kemudian di bawah Warek dan badan ini kita akhirnya kita rumuskan ada sekitar 25 direktorat. Next. Nah, inilah direktorat 25 yang ada di bawah 6 bidang. Ya, kita sebut 6 bidang. Nah, di sini pertama ya, setelah terbentuk ini kemudian kita rekrut tanggal 31 Januari semua kepala bidangnya akhirnya bisa terbentuk full dan dilantik per 31 Januari. Di antaranya juga ada dari FKUI. Nah, kemudian setelah ini terbentuk berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah kita melakukan konsolidasi. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita membuat bonding sedekat mungkin, seerat mungkin dengan para stakeholder kita. Kebetulan ada momen Disnatalis Universitas Indonesia di tanggal 3 Februari. Di tanggal 4 untuk pertama kalinya kita mengadakan acara town hall meeting. Rektor menyapa Tendik tetap se-UI di Balayu. Kita di sana bersilaturahmi, ya, memperkenalkan diri dan juga mendengarkan aspirasi dari 2.000-an teknik se-Universitas Indonesia. Dan kemudian setelah itu tentunya sambil 25 direktorat ini membuat milestone yang lebih detail untuk apa yang akan dikerjakan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun, maka ini kesempatan yang baik. Kita buat dalam waktu 3 bulan ini kita akan menyapa 14 fakultas dan 3 sekolah. Dan di tanggal 5 ini ya, FKUI adalah fakultas pertama yang kita kunjungi. Ini adalah fakultas pertama. Jadi dan memang kebetulan juga rupanya FKUI ini 01 ya. 01.
Nah, di kesempatan ini pertama kita ingin memperkenalkan diri, ya, ada manajemen baru, struktur organisasinya seperti ini yang kita jelaskan. Nah, kita perkenalkan pimpinan di layer satunya siapa saja, gitu ya. Dan dari sini kan ada kalau orang lain tak kenal maka tak sayang, kan gitu ya. Maka mudah-mudahan dari entry ini kita bangun komunikasi yang baik antara tadi manajemen universitas, manajemen fakultas, dan seluruh sivitas akademi, ya, baik dosen maupun teknik, bahkan nanti dengan mahasiswa, sehingga kemudian semuanya memiliki baseline yang sama. Kita akan mengarah kemana dan kita bahu-bahu berjalan bersama untuk membuat UI yang unggul dan impactful tadi. Nah, di kesempatan ini setelah kita sedikit info memperkenalkan diri tadi, ya, waktu memang tidak banyak. Ini adalah kali pertamanya, dan ini bukan yang terakhir kali. Kemudian nanti akan ada momen-momen berikutnya di mana tadi manajemen universitas juga akan datang lagi ke sini. Di kesempatan pertama ini visinya adalah memperkenalkan diri, ya, membuat bonding dengan Bapak Ibu semua, dan kemudian juga kita ingin mendengarkan aspirasi, ya. Sekalian ini para warik dan direktur ini sedang membuat milestone yang harus diselesaikan pada tahapan-tahapan waktu tertentu, ya. Misal seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, manajemen keuangan, ya, kemudian IT, ya, infrastruktur. Nah, itu nanti apa lagi, ya? Dengan ini kita akan melakukan integrasi SDM, ya, SDM teknik, ya. Jadi di teknik itu masih ada yang namanya teknik PAU, ada yang namanya teknik fakultas yang punya departemen, ada teknik departemen, yang punya lab lagi teknik lab, ya. Jadi bahkan dekan itu nggak bisa pindahin teknik lab ke lab yang lain, ya, harus minta izin dulu ke lab yang lain. Sama, rektor itu harus minta izin dulu ke bawah, kan aneh, ya, gitu. Pegawai Republik Indonesia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Maka seharusnya teknik pegawai UI bersedia ditempatkan di seluruh wilayah UI. Gitu. Nah, karena tadi penggajiannya masih berbeda-beda, maka hal itu tidak dilakukan. Maka nanti kita akan lakukan setahun ini bagaimana konsep dan mekanisme integrasi SDM, sehingga kemudian tahun kedua bisa kita exercise hal itu. Kita sering mendengar fakultas kekurangan teknik, misalnya. Tapi di universitas kita kelebihan, gitu saya. Nah, tapi dari universitas juga tidak bisa kita pindah ke fakultas. Fakultas murekrut juga nggak bisa, kan, moratorium dan seterusnya. Nah, maka kalau integrasi SDM, fakultas yang dibutuhkan dari tempat yang lebih bisa kita pindahkan. Karena standar remunerasi dan kesejahteraannya sama, maka tidak ada resistensi lagi untuk pindah. Biasanya saat ini mau pindah kalau tempat yang dituju lebih sejahtera dibanding tempat sebelumnya, padahal posisi dan levelnya sama, ya. Ini satu PR yang akan kita selesaikan. Nah, khusus FKUI nanti kita juga ingin mendengarkan apa saja yang kemudian kita bisa elaborasi nanti dalam milestone di berbagai direktorat ini yang nanti akan kita lakukan. Saya berkeyakinan dan saya juga sangat setuju bahwa FKUI ini bukan lagi terbaik di Indonesia, ya. Mungkin untuk tropical medicine ya terbaik di dunia, ya, seperti itu. Maka saya berkeyakinan kalau FKUI-nya maju, maka Universitas Indonesia pasti maju, gitu, seperti itu. Nah, untuk itulah, ya, dan saat ini kami hadir di sini. Dan selain itu juga saya ingin mengapresiasi Prof. Menaldi Rasmin ini, ya, Prof. Jadi kemarin saya pertama kalinya mungkin bulan Desember atau Januari, ya, ada acara penghargaan di Dikti. Ya, ada academic leaders, penghargaan publikasi ilmiah dan lain-lain. Ya, saya masih ingat saat itu ada penghargaan untuk Profesor Dr. Menaldi Rasmin. Ya, kemudian ada di beliau. Beliau nggak pernah hadir ya saat itu, tapi saya masih ingat banget. Karena yang berikutnya adalah yang dapat Dr. Arif Budiarto. Arif Budiarto itu usianya masih 30-an. Ya. Jadi yang usia 30-an head to head dengan beliau yang usianya 70-an untuk pengasahan kenaikan citasi yang dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini. Nah, beliau mengalami lonjakan citasi yang luar biasa karena mengeluarkan publikasi yang disitasi sekian banyak orang. Jadi beliau salah satu yang sudah menunjukkan unggul
ekspor tanpa mengenal usia. Ya, luar biasa. Ya. Nah, jadi di sini kita ingin memperkenalkan bahwa di bidang di sini kalau kita lihat ya sebetulnya yang bidang akademik itu ternyata hanya dua. Akademik itu hanya dua, ya. Yaitu akademik dan kemahasiswaan, kemudian riset dan inovasi. Yang penopangnya non akademik ada 4. Ya. Jadi manajemen universitas itu akan lebih banyak mengurusi non akademiknya dibanding akademiknya. Ya kalau kita lihat 2 ditopang 4. Ya. Nah kemudian apa yang baru di manajemen sekarang? Ya. Nah untuk bidang pendidikan yang barunya, ini saya akan mention yang barunya saja. Kita ada emphasize mengenai program pendidikan internasional. Ya. Nah di sini sehingga direktur pendidikan seperti biasa ya ada, itu akan selalu ada. Pengembangan dan lain kita satukan di pendidikan, kita tambahkan 1 direktur internasionalisasi pendidikan. Itu tugasnya nanti mengembangkan program internasional di seluruh fakultas dan semua program studi yang bisa buka program internasional akan dibuka. Ini misinya 2 ya. Kalau double degree itu untuk kita digendong orang lain. Ya, misal double degree UI dengan Melbourne. UI ranking 206, Melbourne ranking 18 dunia ya. Artinya 2 tahun di sini diakui transfer kredit oleh yang rankingnya 18 kan seperti itu kira-kira ya. Jadi UI digendong oleh mitra kita. Nah di situ international output kita akan meningkat. Nah di sisi lain tergantung bidangnya ya. Mungkin kalau kedokteran selesai di luar negeri double degree pulang. Kalau engineering enggak, ya 2 tahun di luar negeri dia lulus, dia cari kerja di situ jadi global engineer. Ya. Nah dampaknya clear, dampaknya adalah modal 2 tahun dapat 2 ijazah, investasi 2 tahun dapat 2 ijazah, balik modal 3 tahun. Ya. Jadi kalau dia investasi 2 tahun, ya 1,5 miliar, dia kerja 3 tahun dia dapat 1,8 miliar. Ya, dengan kerja di tempat dia lulus di luar negeri tadi. Itu sisi investasi ini menguntungkan bagi parents ataupun mahasiswa yang memang menginginkan untuk menjadi global expatriate engineer tadi. Jadi memang awalnya kita digendong untuk yang double degree ini. Nah ini kita akan buka untuk semua yang prospektif. Terus yang kedua yang single degree akan tetap kita buka. Kenapa? Karena single degree inilah untuk menampung kebalikannya masuk asing untuk kuliah di sini. Dulu FKUI kan sangat terkenal, ada banyak masuk dari Malaysia. Kalau bisa itu bisa diadakan lagi, gitu ya. Kenapa bisa perlu diadakan lagi? Kita sekarang harus melihat mahasiswa asing datang ke Indonesia itu adalah sumber devisa, ya. Jadi kalau kita bicara UKT gratis, ya itu untuk mahasiswa lokal kita, gitu. Tapi kalau kita lihat mahasiswa asing, mereka akan datang ke sini, bayar SPP lebih tinggi, hidup di sini, keluar uang lagi gitu. Ya itu adalah sumber devisa untuk universitas juga pertumbuhan ekonomi di sekitar universitas nantinya. Nah jadi nanti ada single degree ya. Saya persilakan FKUI kalau kemudian mau membuka single degree dengan target mendatangkan mahasiswa asing, ASEAN, biaya sendiri ataupun kerjasama ya. Yang intinya mahasiswa gratis tapi ada yang bayarin gitu. Terserah. Jadi pemasukan untuk FKUI. Nah mungkin pasar FKUI dengan yang bidang-bidang lain akan agak berbeda ya. Di antaranya kita akan mendidik mahasiswa dari Tiongkok. Jadi mahasiswa dari Tiongkok itu puluhan juta setiap tahun yang lulus SMA dan tak ketampung di negaranya, yang kaya raya pergi ke UK, US, Australia, yang agak menengah ya kira-kira pergi ke Malaysia kan gitu. Ya. Universitas swasta saja di sana bisa dapat 3.000, 5.000 mahasiswa. Nah, itulah yang akan kita target bagaimana membelokkan mahasiswa yang sebelumnya ke Malaysia bisa ke kita. Sudah ada universitas swasta di kita yang di sekarang dia dapat mahasiswa dari Tiongkok cukup banyak, ratusan dunia per tahun. Ya. Nah, contohnya itu. Nah, ini juga challenge Direktur Internasional Pendidikan kita yang nanti akan merumuskan gimana membuat program double degree dan single degree internasional dan kemudian itu di seluruh program studi yang relevan bisa buka diantaranya tadi untuk mutu tapi juga untuk revenue.
Kemudian Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru, dari kantor penerimaan mahasiswa baru ini kita upgrade jadi direktorat supaya dia bisa membuat program. Ya. Nah ini kita tambah, nanti ada di situ kantor rekrutmen dan promosi, di antaranya itu salah satu tugasnya menarik mahasiswa asing untuk juga masuk ke single degree di tempat kita, ataupun anak orang asing yang ada di sini masuk ke single degree tempat kita. Nah kemudian yang satu lagi Direktur Pengembangan Pendidikan Digital. Nah ini misinya adalah dengan kita sudah melewati era disrupsi, kemudian post COVID, ya, pendidikan digital sudah suatu keniscayaan. Kita akan buka S2 jarak jauh online. Ya. Jadi program-program yang memungkinkan untuk dibuka S2 online akan kita buka. Ya. Masa kalah sama UT lah, gitu ya. Tapi S2, S1 nggak memungkinkan karena masih ada laboratorium dan praktikum. Tapi S2 banyak yang hanya dengan full course, ya, hanya kuliah. Nah itu memungkinkan. Nah nanti ini kita minta ke salah satu profesor FKUI untuk mengawalnya. Ya. Prof Jansa ya, ini PR-nya nih. Ya. Ya, saya mendengar ini. Saya berkomunikasi dengan para dekan, di antara dengan FKUI. Saya tanya siapa yang kira-kira punya ketertarikan terkait dengan pengembangan pendidikan digital. Nah, kemudian munculkan nama Prof. Diana, ya, katanya MOOC dan lain-lain ya. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Buka nanti S2 online dan juga kredit learning. Jadi Bapak Ibu semua yang mengambil mata kuliah nanti dibuat MOOC-nya. Ya, kemudian nanti diregister di tempatnya Prof. Dianta, nanti ini harus kita rencanakan. Tapi ini mata kuliah Bapak Ibu ambil yang biasa di-deliver untuk mahasiswa, itu bisa dibuat menjadi satu independent course yang nanti akan kita buka menjadi e-learning. Siapapun di Indonesia ataupun di dunia bisa mengambil mata kuliah itu, bayar ke Universitas Indonesia, gitu ya. Dan kemudian setelah melalui proses perkuliahan sinkronus atau asinkronus, dia kemudian mendapatkan kredit poin untuk hanya mata kuliah itu. Ya kan, itu kita sebut dengan kredit learning. Nah dengan kredit learning ini, para dosen income-nya tidak dibatasi lagi dengan mengajar kelas dengan sejumlah mahasiswa. Selama mata kuliahnya ada yang ambil pada saat dibuka, berapapun yang masuk, baik dari sini ataupun sebelumnya gitu ya, dia akan mendapatkan income tambahan atas tadi ya MOOC yang dibuatnya, dan kemudian ada orang yang mengambil mata kuliah tersebut. Itu kredit learning ya, seperti itu. Nah dua hal itu di Direktur Pengembangan Pendidikan Digital, tugas utamanya. Kemudian yang kedua, Wakil Rektor Bidang Perencanaan ini di sini kita membentuk satu, memperkuat. Ya. Dulu ada namanya Ditpran, ya, Direktorat Perencanaan. Tapi mungkin para wali kelas sudah mengetahui bahwa itu merencanakan keuangan. Ya. Nah sekarang kita upgrade menjadi Direktorat Perencanaan dan Kinerja. Jadi perencanaan universitas ditaruh di situ dan juga monitoring kinerjanya. Ya. Jadi perencanaan dikaitkan dengan keuangan dan juga akan dimonitor kinerjanya di satu pintu di sana. Nah kemudian SDM ada tidak tambah sedikit tugasnya dengan pengembangan talenta. Jadi talenta dari Tendik, pengembangan karir ke depan, jabatan fungsional dari Tendik, termasuk nanti kalau yang dosen selain administrasi juga pengembangan talenta untuk bidang-bidang apa yang dibutuhkan dari yang selama ini sudah didapat oleh jurusan, nanti di ruang SDM akan membantu. Nah kemudian kalau bidang inovasi masih relatif sama dengan sebelumnya, juga sangat slim 3 bidang. Hanya kita ada emphasize ya. Jadi yang pertama Direktorat Pendanaan dan Ekosistem Research. Jadi memang tugasnya nyari dana ya. Nyari dana. Kemudian membentuk ekosistem riset yang menunjang. Kemudian yang dulunya pengabdian masyarakat kita tambahkan plus inovasi sosial. Dan yang dulunya inovasi kita tambahin dikit bahwa dia yang mengelola pusat-pusat riset yang berdampak tinggi, termasuk juga membentuk struktur yang bisa mendukung ke sana. Nah kemudian Wakil Rektor Bidang 4 terkait dengan infrastruktur dan fasilitas. Di sana ada
terkait dengan teknologi informasi, dulu hanya satu direktorat, ini kita jadikan 2. DSTI tetap berjalan, yang sudah ada itu, fungsinya diarahkan ke hardware dan maintenance dan minor revisi untuk sistem yang sudah berjalan. Kemudian satu lagi adalah transformasi digital. Di sana dia mengidentifikasi layanan digital. Jadi layanan-layanan apa yang kemudian perlu transformasi dari manual ke digital. Contoh misal ada alumni ya mau memesan ijazah atau transkrip ya, dia nggak perlu datang lagi kampus, dia ada di belahan dunia lain pun tinggal pesan, dia bikin di sistem, dia pesan secara online gitu ya, tinggal mengikuti di sana, diproses, kemudian berikutnya tinggal dikirim ke tempat dia berada gitu. Kemudian ada proses pembayaran di sana ya. Nah kemudian ada yang barunya lagi dikit, direktorat kesejahteraan kampus. Nah di sini keamanan, kenyamanan ya itu digabungkan di situ semua, termasuk juga diantaranya untuk menangani juga isu-isu terkini yang kita tahu, mental health ya, kekerasan dan lain-lain. Nah, diantaranya juga kesejahteraan kampus itu menangani itu diantaranya. Kemudian fasilitas masih sama, hanya fasilitas karena pekerjaannya banyak kita pecah satu lagi ya, yaitu ada direktorat yang khusus mengurus fasilitas penunjang pendidikan ya. Fasilitas penunjang pendidikan ini adalah seperti asrama ya, perpustakaan, nah itu khusus diurus sendiri ya, supaya bisa lebih fokus dalam mentransformasikannya, diantara juga dengan perubahan mindset entrepreneur. Kemudian kepala badan kerjasama dan wirausaha. Nah di sini satu badan ini fokus kerjanya mencari pendanaan bagi universitas. Jadi kampus ini kan memiliki 2 modal, satu aset yang tak terlihat, ya, yaitu diantaranya knowledge, ilmu, seni, budaya, semua yang ada di kepala bapak ibu semua ini. Ya. Nah itu adalah aset-aset yang tidak ternilai yang kemudian bisa dikonversi, dikapitalisasi untuk menghasilkan pendanaan, ya, baik melalui tadi misal konsultan, training, analisis terhadap laboratorium testing dan lain-lain, interpretasi dan lain-lain. Kemudian di situ adalah jasa services dari para sivitas akademi semuanya. Dan yang keduanya adalah kita punya aset fisik, kawasan di Salemba, kawasan di Depok, dan beberapa lahan lainnya yang tercecer, scatter di Rawamangun, Otista, Serpong dan lain-lain. Itu akan dikapitalisasi supaya aset-aset itu tidak lagi tidur, tapi kemudian bisa bangun menghasilkan bagi universitas yang kemudian ujungnya dana itu bisa dipakai untuk mendukung kualitas pendidikan, penelitian dan bahkan kesejahteraan seluruh sivitas akademi. Dan kemudian terakhir ini mau nggak mau Pak Edmond ini adalah tangan kirinya ini ya. Di sini beliau tugasnya pengawasan internal, manajemen resiko, penjaminan untuk akademik, hukum dan administrasi. Next. Nah, kemudian kedepannya apa yang mau kita lakukan? Jadi kira-kira ada 5 strategi yang kita lakukan ke arah UI yang unggul dan ini juga membutuhkan tadi knowledge dari Bapak Ibu semua dan bagaimana kita bisa menjalankannya dengan baik strategi ini, dan bagi para calon dekan gitu ya. Ini supaya diinternalisasi ya. Jadi apa yang mau kita lakukan 5 tahun ke depan strateginya? Yang pertama adalah entrepreneur. Kita harus nyari dana. Kita nggak bisa melakukan apapun kalau uangnya nggak ada, kan gitu, ya. Jadi awalnya adalah kita harus mengubah mindset kita, ya. Ada spirit entrepreneur. Kita tidak perlu menjadi wirausahawan, ya. Jadi Profesor FKUI yang punya spirit entrepreneur, ya. Dekan seperti itu yang kita harapkan. Nah, seperti apa yang kemudian nanti spirit entrepreneur ini? Jadi pada saat dia mengenerate sesuatu, dia memikirkan juga tadi impact-nya nanti apa, ya, dan bagaimana supaya aktivitas ini juga tidak sekedar gugur kewajiban, tapi juga kemudian bisa mendatangkan hasil yang kemudian
bisa bermanfaat bagi sivitas akademik, baik hasilnya sekarang ataupun nanti, ya. Mungkin nggak sekarang, tapi bisa juga nanti. Nah, dan kemudian dia harus bisa melihat, ya. Misal FKU ini punya aset apa dari dua tadi, ya, aset yang terlihat dan nggak terlihatnya, dan kemudian apa yang kemudian bisa di-generate untuk kemudian menghasilkan sebesar-besarnya tadi ya pendapatan yang sah dan proper tentunya, yang kemudian bisa kembali ke kampus. Ya, banyak dosen kita individual yang hebat ya, tapi kemudian menghasilkan income yang mungkin untuk dirinya, tapi tidak berimpact untuk institusi dan pengembangan. Nah ini kalau jadi pembimbing nanti harus bisa menarik itu kembali ke kampus. Yang pertama tadi entrepreneur, yang ujungnya adalah menghasilkan pendapatan. Nah kemudian yang kedua setelah itu adalah seperti fungsi kita di universitas, akses dan quality pendidikan. Ya. Akses dan quality pendidikan inilah yang kemudian hal pertama yang harus kita lakukan ya, untuk kemudian membuka akses bagi seluruh anak bangsa bisa kuliah di Universitas Indonesia dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang ketiga terkait dengan riset inovasi. Jadi kita tambahkan impactful research innovation. Jadi riset inovasi yang kita lakukan harus ada impact-nya. Nah, impact ini tidak selalu harus dalam bentuk uang, ya kayak gitu. Ya. Jadi misal Bapak Ibu melakukan riset membuat publikasi. Ya, publikasi ini apa tandanya impact untuk publikasi? Ada yang mensitasi. Ya seperti Prof. Kenaldi ini buat publikasi yang mensitasinya apa di Lancet atau apa ya? Banyak banget ya kayak gitu ya, dalam waktu 2 tahun 3 tahun ini. Nah maksud saya di situ adalah publikasi masih hal yang lama di dunia akademik ya. Tetapi pada saat kita mengerjakan riset, memang ini menulis publikasi juga akan ada kita expect ada impact-nya tadi. Kalau publikasi ya impact-nya citasi. Nah kalau kemudian nanti ada hak intelektual, produk dan lain-lain yang kemudian bisa dilisensikan dan itu mendatangkan dana, bahkan dari keahlian Bapak Ibu semua sebagai seorang ilmuwan ya bisa membuat kajian sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang jadi konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, konsultan di kedokteran dan konsultan di sosial dan ini kan berbeda juga ya. Mereka melakukan services dengan keilmuannya intinya, yang kemudian juga bisa mendatangkan uang dan kontrak bagi institusinya. Nah kemudian yang keempat adalah global competitiveness. Nah kita berharap kita akan membuat program dan dana juga akan diarahkan ke sana yang kita punya, yaitu bagaimana para dosen kita, para pendidik kita, para mahasiswa kita itu ujungnya memiliki global competitiveness ini. Jadi yang namanya dosen newbie itu bisa dianggap pada saat dia datang ke universitas lain gitu ya. Kalau profesor dari universitas lain datang ke kita, juga pada saat duduk di sini dia fasilitas, dia juga merasa wah di sini juga memiliki tadi fasilitas dan kualitas yang setara, sehingga mereka mau bekerjasama untuk riset inovasi ya seperti itu. Nah ini global competitive juga untuk urusan tadi urusan bisa kerja dimanapun nanti dia inginkan. Teknik juga sama ya. Nah teknik ini memang saat ini masih padat karya, tapi pelan-pelan kita akan meningkatkan kompetensinya. Dan terakhir governance dan transformasi budaya. Nah 5 hal ini yang akan menjadi spirit di 5 tahun ke depan ya, untuk kemudian kita mengarah ujungnya mengerucut kita menginginkan UI yang unggul dan impactful. Next. Nah kemudian dari 5 ini apa saja? Ya, ini ada 15 program. Ya. Ini kita nanti pada saatnya para warek dan para direkturnya bisa melakukan sosialisasi yang terkait dengan bidang-bidang ini. Ya. Tapi ini kira-kira saya akan memberikan suatu pola pemikirannya dari strategi kemudian turun ke program unggulan. Di dalam program unggulan ini next ada milestone program yang mau kita selesaikan di periode 5 tahun berikutnya ini. Next. Nah, misal di sini ya ada dana abadi misalnya. Jadi dana abadi ini bagaimana nanti menyelesaikan dalam 5 tahun ke depan ya. Jadi misal pas awal saya menjadi rektor, kemudian rektor Warek gitu ya. Kita mentargetkan kalau bisa pada saat disnatalis itu kita bisa launching itu dana abadi. Ternyata kemampuan kita nggak bisa sampai situ.
Dan kemudian berdiskusi dengan Bunia menyampaikan tanggungnya bulan ke-6 kan gitu ya kira-kira. Baru kemudian bisa launching mulai dana abadi. Nah, oke, sekarang kita lihat memang kita harus bereskan dulu, regulasinya kita belum ada, ya. Nah, konsepnya kita sudah ada, tapi belum dituliskan, baru sekedar brainstorming. Jadi dana abadi ini kita akan membentuk suatu lembaga, ya. Kalau ada UKK rumah sakit, misalnya. Nanti ada UKK dana abadi, memiliki 3 fungsi: fungsi pengumpulan, fungsi pengelolaan, dan fungsi penyaluran. Akan ada 3 jenis dana abadi. Dana abadi yang dananya milik UI, benefitnya untuk UI. Ada dana abadi yang milik orang lain, milik filantropi, milik lembaga lain, ditaruh di UI, benefitnya untuk UI. Ada yang tipe ketiga, ya, jasa produk keuangan. Dananya milik masyarakat, benefitnya untuk masyarakat, UI hanya mendapatkan dari fee manajemen dari fund manajernya. Nah, 3 ini yang kemudian akan digarap setelah lembaganya itu berdiri. Lembaganya akan dibuat seperti model SP tadi, ada dewas, ada eksekutif, dan semuanya akuntabel. Ya. Nah, itu contoh dari abadi. Nanti IT juga sama, kita akan bikin super app dan lain-lain. Nah, kira mindset seperti itu. Next. Nah, terus. Nah, ini bisa kita membuat langsung seperti ini, ya. Dana abadi 3 bulan apa? Di semua peraturan terkait dengan dana abadi ini selesai, ya. 6 bulan, ya. UKK-nya didirikan, ya. Kemudian 1 tahun dana abadi terkumpul berapa? Beban saya 200 miliar Bapak Ibu, ya. Nah, nanti hasilnya buat Bapak Ibu juga semua nantinya, ya. Kemudian 3 tahun. Nah, 3 tahun ini mulai ke arah yang ketiga tadi, ya, di 1, 2, ketiga, membuat produk jasa keuangan dengan tidak pidana. Kemudian ujungnya tahun kelima minimal 1 triliun harus kita dapatkan, gitu seperti itu. Ya. Nah, ini tidak mudah, tapi memang kalau di rekod harus begini kan gitu, ya. Next. Nah, infrastruktur IT misalnya sama, ya. Bulan ketiga kita minta wareknya untuk meluncurkan super apps. Ya, jadi sekarang ini untuk Bapak Ibu ketahui begitu banyaknya aplikasi di dalam internal universitas. Bahkan saya sering nggak hafal. Ya, kalau mencari juga alamatnya juga di mana saya nggak tahu. Gitu. Hanya bidang-bidang yang menggunakannya itu aja yang kemudian tahu. Kemudian nanti ada semacam super app yang akan menjadi holding itu semua yang bisa di-download di Play Store. Gitu. Kemudian 6 bulan apa gitu ya. Kemudian 1 tahun apa. Nah, 1 tahun pun kita minta supaya salah satu aplikasi yang penggunanya terbanyak se-UI yaitu Siak ini juga dilakukan upgrading. Tahun ketiga, tahun kelima, dan seterusnya. Next. Nah, itu sekilas ya Bapak Ibu. Karena kalau saya bicara terus menerus, ya ini nggak selesai-selesai dan lama-lama juga Bapak Ibu kan bosan ya mendengarkan apa yang saya bicarakan. Nah, mari di sini saya sebagai rektor 4 warek dan 2 kepala badan ini datang ke sini ingin mendengarkan ya aspirasi dari Bapak Ibu semua yang kemungkinan itu bisa diselipkan ya di program direktorat ya kalau belum ada gitu. Kalau udah ada ya berarti kita tinggal perkuat yang juga kena ke sana. Dan itu mari kita kerjakan bersama-sama 5 tahun ke depan ini ya. UI nggak ada artinya kalau nggak ada fakultas. Saya pernah di departemen jadi kapolri gitu ya, di fakultas pernah manajer dan juga dekan, dan di level universitas pernah direktur dan sekarang rektor. Jadi saya mengetahui persis apa yang kemudian dirasakan di bawah. Ya. Nah sekarang saatnya tadi kita mendengarkan Bapak Ibu semua. Ya. UI tidak akan maju kalau fakultasnya tidak maju. UI tidak akan sejahtera kalau sivitas akademi di fakultasnya tidak sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor, hadirin yang kami hormati. Kini kita memasuki sesi diskusi. Dalam sesi ini akan dimoderatori langsung oleh Dekan FKUI kepada Prof. Ari, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Rektor. Biasanya Pak Rektor diakhiri pantun, mungkin nanti ya selesai ini diskusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sudah mendengarkan secara langsung bagaimana struktur organisasi di Universitas Indonesia dengan 4 wakil rektor dan 2 kepala badan.
kemudian juga disertai oleh bagaimana 5 tahun ke depan. Ya, saya rasa ini memang perlu dukungan kita semua, karena memang sekali lagi ya Indonesia maju karena UI maju, itu dia. Yang mesti kita yakin akan hal tersebut. Silakan teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan. 3 di sini, 3 dulu kali ya. Ya, Prof Ratna Sitompul, silakan Prof Ratna. Ini kalian tolong. Ini lengkap semua nih, jadi langsung di insya Allah akan tidak lanjut. Silakan Prof Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Rektor dan Bapak Wakil Rektor maupun kepala badan. Terima kasih telah mengunjungi FKUI dan semoga Bapak dan Ibu puas dengan apa yang dilihat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat setuju dengan tag bahwa unggul dan impactful bagi UI, karena memang sebetulnya UI seperti itulah dahulu dan kita harapkan di kemudian hari. Di Fakultas Kedokteran kita mempunyai sesuatu yang khas, yang khusus dan mungkin sama dengan teman-teman yang ada di RIK, yaitu kita membutuhkan rumah sakit. Rumah sakit UI saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik, dan kita mengharapkan ke depan akan menjadi tempat pendidikan yang baik untuk S1, dokter maupun perawat, dan juga untuk SP1. Namun demikian, kita tidak bisa meninggalkan sejarah bahwa peran rumah sakit pendidikan yang saat ini merupakan milik Kementerian Kesehatan itu juga merupakan sebuah tempat pendidikan yang sangat penting bagi kita. Dan dengan adanya Undang-Undang Kesehatan terjadi beberapa perubahan yang menurut pendapat saya kurang mendapatkan tempat atau kurang mendapatkan fokus dari Universitas Indonesia. Seakan-akan apa yang terjadi di FKUI silakan diperjuangkan sendiri oleh FKUI, dan bagaimana kami berhubungan dengan rumah sakit pendidikan tidak tersentuh dengan cukup oleh Universitas Indonesia. Padahal jumlah mahasiswa PPDS kita cukup banyak, kalau boleh dibilang di seluruh Indonesia kita yang paling banyak, dan tentu saja itu menyumbangkan juga sedikit penghasilan bagi Universitas Indonesia. Oleh sebab itu kami sangat berharap bahwa pihak rektorat mau memikirkan bagaimana pendidikan spesialis maupun subspesialis yang saat ini ada. Hubungan antara Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan rumah sakit saat ini sangat-sangat perlu diperbaiki. Bagaimana caranya kita bisa pikirkan kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, rumah sakit pendidikan kita juga membutuhkan rumah sakit jejaring. Dan saat ini jika kita mengirimkan PPDS kita ke rumah sakit jejaring, mungkin Pak Wakil Rektor memahami bahwa kita harus membayar sekian dan semakin lama jumlahnya semakin besar, karena rumah sakit tersebut merupakan juga rumah sakit yang menjadi sumber penghasilan bagi daerah. Jadi uang yang kita miliki itu akan sebagian besar juga pergi ke tempat-tempat di mana mahasiswa kita atau PPDS kita melakukan pendidikan. Ini perlu betul kerjasama yang baik antara Bapak Rektor dan juga dengan pemerintah daerah yang saat ini kelihatannya belum tersentuh oleh Universitas Indonesia. Itu baru 2 Pak, kalau diterusin masih banyak. Tapi salah satu yang sangat penting yang sudah kita perjuangkan sejak lama dan sampai saat ini menurut pendapat saya belum mendapatkan tempat yang sesuai di Universitas Indonesia adalah tentang academic health system. Baru dengar ya Pak ya? Baru ya Pak ya? Academic health system itu adalah sebuah kerjasama antara Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaringnya di sebuah wilayah. Kita mengharapkan bahwa dengan adanya academic health system tersebut, maka wilayah di tempat kita berada mendapatkan manfaat dari keberadaan Fakultas Kedokteran UI maupun saya sebut maupun rumput ilmu kesehatan lainnya seperti nursing, FKM, farmasi, whatever. Tapi keinginan kita bekerja sama dengan fakultas-fakultas lain itu belum mendapatkan sambutan yang baik dari fakultas-fakultas tersebut. Seakan-akan yang dipikirkan ini FKUI lagi nih, mau ngapain ya FKUI? Padahal kita tidak bermaksud seperti itu. Dan kalau kita lihat dari peraturan Dikti, itu Dikti sudah menempatkan academic health system sebagai sebuah lembaga atau sebagai sebuah unit yang ada di bawah rektor. Dan itu dimintakan betul oleh
kementerian agar menjadi sumber perhatian atau fokus perhatian dari rektor dan wakil rektor yang lain. Oleh sebab itu saya ingin menitipkan agar keberadaan Academic Health System Universitas Indonesia yang bisa merupakan gabungan antara beberapa fakultas itu berada di bawah salah satu dari wakil rektor yang berada di bawah pimpinan Bapak. Jika itu tidak dilakukan, maka keberadaan Academic Health System Universitas Indonesia yang merupakan inisiasi dari Universitas Indonesia itu menjadi kurang terlihat oleh kementerian. Dan ini terus terang kita agak malu gitu ya Pak ya. Academic Health System di tempat lain mendapatkan perhatian yang cukup, padahal inisiatifnya dari kita berkembang, tapi berkembangnya jauh lebih lambat dari teman-teman yang lain. Prof. Ali sudah bisa mengusahakannya dan juga Prof. Budiis, tapi menurut pendapat saya yang kita peroleh saat ini sebagai salah satu fakultas kedokteran yang paling bagus, tadi Bapak bilang yang menyumbangkan Q1 lebih banyak itu dibandingkan yang lain, itu menurut pendapat saya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal itu merupakan bentuk entrepreneurship dari fakultas kedokteran. Mohon itu diperhatikan Pak, dan mudah-mudahan Academic Health System Universitas Indonesia bisa menjadi yang terdepan dan bisa mempunyai impact seperti yang teman-teman harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratna. Jadi saya Rektor tadi bilang satu-satu aja dulu biar gak lupa tadi ada 3 pertanyaan, dan kebetulan memang ini Prof. Ratna juga tahu ya bahwa di dalam timnya Pak Rektor ini ada 2 mantan dekan RIK yang tahu juga ASD, nanti Pak Iwan ya dekan FIK, dan juga Ibu Dr. Nia dekan FKG. Jadi memang mudah-mudahan, dan mungkin juga kita mengapresiasi ya sebenarnya terima kasih Pak Rektor karena pada Rapim Cup FKUI kemarin itu sudah mengutus Pak Warek 2 Pak Gamal untuk hadir, dan memang Prof. Ratna pada saat itu secara khusus Prof. Budi kami minta untuk menyampaikan HS karena memang betul tadi Prof. Ratna bilang di dalam strategi itu HS tidak muncul. Ini sekarang disuarakan lagi oleh dekan senior kami. Terima kasih Prof. Ratna. Silakan ya Pak Rektor dulu atau ya. Baik, sebelum saya menjawab, saya ingin jadi pertama saya mau sampaikan dulu sedikit ya. Manajemen UI yang sekarang kita menyebutnya UI Super Team. Ya. Jadi kita tidak ada Superman. Sulit untuk mencari Superman itu, bahkan mungkin nggak ada, karena ada ilusinya. Nah, maka kita meramu ya. Personil yang melibatkan seluruh fakultas ya, talent terbaik dari fakultas untuk bidang-bidang yang terkait, kemudian kita tempatkan dan kita menyebutnya super team, dan di situ ada dosen, ada teknik, dan bahkan informasi untuk bidang-bidang yang kita sebagai akademisi lemah, misal di bidang wirausaha dan kerjasama, kita lakukan rekrutmen terbuka melalui LinkedIn ya, dan kita merekrut profesional yang sudah bekerja di bidangnya selama hidupnya itu ya, untuk kemudian kita rekrut bekerja di kita. Nah, kita sebut UI Super Team, dan termasuk juga bagiannya adalah Bapak Ibu semua. Itu pertama. Nah, kemudian terkait dengan rumah sakit pertama. Nah, ini kan kita jadwalnya juga dalam fase mendengarkan. Oke, AHS, saya sih memang baru mendengar, ya itu oke. Tapi tadi ya manajemen saya di sini ada Bu Dr. Nia, ada Nurse Pak Iwan, ya, dia bagian dari itu. Ya. Nah, tentunya juga mereka bisa kemudian mengawal dan juga memasukkan ke dalam lensa. Saat kemarin kita diundang ke sini dan saya sedang dalam perjalanan ke kota lain, saya mengutus Warek 2 ke FKUI untuk tadi menjelaskan mengenai Rensa UI 5 tahun ke depan. Dan Rensa ini bukan kitab suci, ya, itu bisa direvisi kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang diperlukan oleh Universitas Indonesia untuk berkembang ke depan.
Nah, maka inilah kita pas ini mengumpulkan mana yang kemudian belum tercover di sana untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan rumah sakit tadi. Ya. Saya ingin sharing juga sedikit bahwa saya juga saat ini mulai keliling. Ya. Di bidangnya Bunia ini kita ada direktorat kerjasama komersialisasi aset dan pengembangan kawasan. Misal di Depok kita ada 320 hektar, ada jalan tol, ya, kita akan membuat exit tol, ada 2 stasiun kereta api di dalam kampus sampai ke Tugu Buku dan kemudian ke Asrama. Itu akan kita kembangkan sebagai kawasan pengembangan kawasan untuk bisnis distrik, ya, sarana olahraga, konsentrasi, rumah sakit dan lain-lain, seperti itu. Nah, termasuk juga kawasan Salemba ini mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, sekarang kita ada ingin mau bikin misalnya ya, ini itu di Depok gitu ya, yang nanti proposalnya di Bunia itu akan menjadi salah satu idea itu, kemudian dibuatlah feasibility study dan kemudian cari investor dan lain-lain. Nah, terkait wilayah Salemba misalnya, kita datang ke salah satu konglomerat alumni FKG, ya. Ya, kita nanya ke beliau. Ini kalau menurut sense Bapak sebagai pengusaha, gitu ya, melihat UI kawasan di Depok, kawasan UI di Salemba. Nah, Salemba ini kira-kira ke depan bagusnya dikembangin jadi apa? Dia bilang kalau kawasan bisnis jelek, gitu ya. Orang di sini udah nggak ada, ya. Lebih bagus di Depok dan lain-lain. Terus kita bilang kalau jadi rumah sakit di mana di sini? Oh, kalau rumah sakit itu bagus, kata dia. Ya. Nah, maksudnya itu wacana ya. Belum masuk lensa, belum masuk rencana jangka pendek atau berapanya. Kita sudah punya RSUI 1 di Depok. Kan nggak tabu juga kita bikin RSUI cabang Jakarta di Salemba. Nah, yang tepuk tangan kayaknya yang NIDN. Saya nggak ada beban bukan dokter, jadi mohon maaf apabila saya ngomong cepat-cepat dari saya ya. Maksudnya gini, saya nggak ada beban gini. Saya dengar dari Pak Dekan saat saya pertama kali jadi rektor ini. Pak Dekan surat ke saya, Rektor, ini FKUI ini kan departemennya mirroring, FKUI, RSN, gitu. Sekarang yang di RSN udah dihapus, kocar kacir kita. Wah, kalau gitu kita bikin aja mirroringnya ke RSUI, ya, RSUI aja, gitu. Ya, biar aja RSCM masa lalu, RSUI masa kini dan masa depan kita. Ya, saya sampaikan ke beliau, saya nggak ada ubah, ya, nggak ada ubah. Ayo kita realisasikan bersama-sama kali ini, ya. Kali ini, RSUI adalah masa kini dan masa depan kita. Setelah mendengar itu, saya berkunjung ke RSUI. Ya, kata Pak Direktur, ini pertama kali Rektor UI datang ke RSUI. Saya dari lantai bawah, saya sampai atap, saya keliling saya sampai atap. Dan itu pertama kali memang saya. Saya memang dulu nggak mau ke dokter, takut dengan darah dan orang sakit. Ya. Saya dibawa ke tempat hemodialisis, banyak orang ini pakai darah, aduh, jangan lama-lama kan di sini. Saya dibawa ke lantai 7 lantai 8. Wah, ini harus dikembangin. Ya. Dan kemudian akhirnya saya kan belajar juga, baca laporan keuangannya RSUI dan lain-lain, gitu ya kayak gitu. Saya lihat, ini menurut penilaian saya mungkin subjektif, yang bukan dokter. RSUI sekarang menurut saya bisa untuk hidup. Saya dapat data lebih dari 10 orang income-nya udah di atas 300 juta. Dokter tanpa jabatan, tanpa struktural, karena keahliannya aja dia, potong sana potong sini gitu ya. Operasi 300 juta lebih itu udah di atas 10 orang. Ya, yang di atas 100 juta itu puluhan gitu ya kayaknya. Ya. Dan kemudian saya diinformasikan saat ini center of excellence-nya ada 4, ya. Gigi, ya. Jantung, saraf, dan urologi ya, urologi. Ya. Saya dulu nyebutnya urinologi, sekali urologi ya. Mohon maaf ya, kalau saya sakit bicara itu. 4, artinya
artinya 4 aja dengan 4 gitu ya. Income RSUI itu saat ini sudah punya dulu 400 dan Pak Dirut ini kita kasih target ya harus tembus 500 miliar dan ada profit, harus ada profit ya. Nah kemudian B-nya itu baru 300, artinya saya kan belajar juga jadinya. Dinner sama Menkes tanya ke beberapa direktur rumah sakit lain, oh apa sih gini gitunya. Rupanya rumah sakit itu sudah dianggap sehat kalau 1 B-nya itu di atas 1 miliar. Berarti RSUI saat ini dengan kondisi yang terisolasi, income-nya itu udah lebih dari 1 miliar per bed gitu kan. Nah, makanya tidak heran sudah banyak dokter yang kemudian income-nya, artinya apalagi kalau kemudian nanti dibuka akses tol, ada kawasan bisnis, distrik dan lain-lain. Itu kemudian tadi itu dari 8 udah tambah lagi 300 bed, kalau perlu ada 1000 bed di sana ya. Pembangun lagi di sebelah sana rumah sakit semua juga nggak apa-apa gitu. Nah, dalam arti kalau kita lihat di situ ya, kalau ini kemudian tadi terasa impact-nya ke universitas, rasa impact-nya ke sivitas akademik, tidak usah diminta pun akan jalan. Permintaan untuk AHS itu otomatis akan terakomodir dengan sendirinya karena ada needs kita terhadap AHS itu. Nah, mari kita sama-sama lihat ke depannya ini. Nah, misalnya di wacana Salemba ini ya, semua jadi rumah sakit, semua fakultas yang udah di Depok duduknya aja di rumah sakit semua, ya misal seperti itu. Head to head sama RSCM ya nggak apa-apa gitu kayak gitu. Ya. RSCM rumah sakit sana, sih rumah sakit ini lebih modern lagi kan oke ya. Nah, perkara tetapi S1, S2, S3, kemudian rumah sakit pendidikan, silakan aja gitu kan gitu. Itu bisa ya. Nah, sekali lagi saya nggak ada beban seperti ini karena memang saya bukan dokter, saya hanya melihat bahwa rumah sakit ini bagaimana fungsi dan manfaatnya untuk kedokteran, sivitas akademi dan pembangunan SDM yang relevan dengan tadi kesehatan untuk sekarang dan kedepannya bagi UI dan Indonesia, seperti itu. Saya pikir sangat kemungkinan. Nah, maksud di sini adalah lebih jauh ke depannya. Boleh ini Pak Dekan nanti misalnya buatin, silakan usulkan apa yang kemudian bisa dijalankan untuk AHS, rumah sakit atau apapun gitu ya. Karena tadi yang paling mengetahui substansinya kan Bapak ini semua. Saya tugas saya sebagai rektor adalah mendukung supaya itu bisa terrealisasi. Melalui apa? Melalui regulasi yang mendukung, supporting system yang mendukung, ya. Dan kemudian ketok pintu nyari dana untuk merealisasikan hal itu, gitu kan gitu, ya. Nah itu kita komit, boleh dicatat, kita akan dukung sepenuhnya semua program yang datang dari FKUI yang kemudian bisa membawa keunggulan yang berdampak baik bagi FK maupun Universitas Indonesia. Untuk hal lainnya mungkin yang lebih detail dari AHS dan ini mungkin saya minta Bunia ya untuk menjawabnya mungkin ya. Tapi intinya kita akan dengarkan, kita catat dan kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan bersama kita akan jalankan. Terima kasih Bu Dekan Senior. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba merespons terkait dari yang disampaikan oleh Prof. Ratna tadi. Terima kasih Prof. Saya memang sudah beberapa tahun terakhir bersama Prof. Budi ya, kita duduk bersama di AHS. Saya tahu ini adalah baby-nya Prof. Ratna untuk AHS ini yang membangun dan kami sudah beberapa kali bertemu juga dengan Dirjen waktu itu masih Bu Ade mengenai AHS ini. Memang AHS ini salah satu kendaraan untuk mengembangkan apa yang disebutkan sebenarnya diminta oleh pemerintah terkait penambahan atau peningkatan jumlah dokter. Jadi dengan kita makin berkembangnya, kita makin kuat di antara AHS yang ada, saya setuju Prof. Ratna untuk kita kembangkan seperti ini yang tadi disampaikan. Belum lagi juga kita pernah membahas mengenai adanya UKK ya Pak Budi ya. Hanya tadi saya sudah bisik-bisik, benar sebelum tadi duduk di sini saya sudah bisik-bisik dengan Prof
bahwa AHS ini sudah dibahas untuk UKK-nya, bahkan draft UKK-nya sudah disiapkan Pak Rektor. Hanya saja memang saya tadi sampaikan kalau UKK itu ada tanggung jawab. Artinya kita harus pastikan bahwa UKK ini akan menghasilkan uang. Menghasilkan uang, income-nya harus dipastikan memang ada income sehingga bisa membayar para siapapun yang akan duduk menjalankan UKK ini. Kemudian jangan lupa bahwa akan ada pajak. Itu semua harus disiapkan. Jadi kita akan dukung karena saya tahu ini sudah ada di Bu Ima ya untuk regulasi jadi SK rektornya itu kayaknya sudah ada draftnya. Nanti kita bahas bersama terkait ini lebih detail lagi. Mungkin itu, seperti itu Pak yang bisa saya jawab sementara ini. Makasih. Terima kasih. Mungkin satu hal tadi yang Prof. Ratna tanyakan dengan Pemda kita ukur ya, karena ini terkait tadi kalau di UI mungkin nggak terlalu sekeras teman-teman di daerah lain ya Prof. Ratna ya. Jadi ini sebenarnya waktu pada saat kita 18 dekan diundang oleh Pak Menteri mengenai permasalahan yang beliau kan tahu ada permasalahan dengan Kementerian Kesehatan. Ini yang ide ini muncul, ya, termasuk semua menyampaikan sebagian lah ya itu menyampaikan juga Prof. Dianta atau Prof. Titi juga hadir masalah yang waktu dekan-dekan ya, ada 18 dekan waktu itu ya, itu terus terang saja masalah Pemda yang menarik biaya ketika kita mengirim mahasiswa S1 maupun spesialis dan subspesialis ke rumah sakit umum daerah. Ya, mengenai Pemda apa yang perlu dibantu dari kita di Rektorat, kita akan lakukan sesuai dengan masukan yang ada dan langkah apa yang kami dapat dilakukan. Tapi mengenai Pemda ini, maksudnya di luar rumah sakit ya. Misal kita sekarang bonding ya, hubungan yang baik dengan Pemda, baik Pemda Jakarta ya, dengan Gubernur terpilih dan juga seluruh Jawa Barat terpilih, bahkan yang Depok juga ya. Karena memang kita punya kepentingan lain terkait dengan pengembangan kawasan. Ya, ini di luar rumah sakit tadi. Misal contoh, kita ingin buka akses seluasnya untuk RSUI misal Depok. Jadi di Jalan Juanda kita akan teruskan itu minta ke Pemda Depok. Pemdanya udah oke. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy juga udah oke. Hanya tinggal anggarannya gimana caranya kita gocek di Banggar dianggarkan di Jawa Barat untuk pembebasan lahan dari Juanda terus sampai ke Pusat dan kemudian pembiayaan jalannya. Ya. Ke KAI juga kita sudah ngobrol. Ya. Jadi nanti kalau kan di belakang jalan kereta itu harus dibuat terowongan 2 jalur. Ya. Itu biaya nanti pembebasan biaya. Nah, untuk akses ke RSUI nanti kalau itu sudah terus dari jalan arteri Juanda itu bisa langsung ke RSUI. Itu satu opsi ya. Dan Pemerintah Depok akan menjalankan itu katanya. Ya, hari Jumat kemarin kita didatangi Wali Kota Depok terpilih, Wakil Wali Kota Depok terpilih dan 12 partai pengusungnya ke kampus. Pertama kalinya mereka yang datang ke kampus di sini, gitu ya, untuk meminta ingin bisa bekerjasama lebih baik. Nah, terus untuk aksi jalan tol, ya, kita juga tracking lagi yang sebelumnya apa, gitu. Banyak juga ada dulu surat ke PUPR minta exit tol, tapi baru sampai baru surat saja, belum kemudian tadi visibility study dan lain-lain yang lebih detail, kemudian itu bisa jadi bahan untuk dianggarkan di anggaran pemerintah juga nantinya. Nah, terus antar 2 stasiun tadi itu juga ada Depok, ada Jakartanya nanti kan gitu ya. Itu mengembangkan kawasan di sana seperti apa, terowongan di dekat tubuh buku dan seterusnya, belum parkir dan lain-lain. Nah, ini dengan Kota Depok ini bahkan kita akan mutualisme ini ya. Jadi master plan UI itu untuk informasi, kalau kita buat master plan, kita tuh nggak punya IFE ya. Di basisnya master plan, kemudian bangunan itu berdiri di Depok itu. Nah, sekarang dengan Pemprov Depok sekarang mereka akan kooperasi gitu ya. Apa yang kita butuhkan mereka
siap bantu, dan jalurnya juga langsung nggak berbelit ada pelan lagi, dan sudah ada kesepahaman di saat mereka awal belum pemerintah ini itu. Dan bahkan mereka dibalik juga mereka minta bantuan UI untuk membuat master plan bagi Depok gitu kan. Nah ini jadi kalau kita punya master plan UI misalnya di Depok, yang Salemba saya belum cek ada nggak master plan-nya ya. Itu terakhir master plan tahun 2022 bulan Januari ditandatangani oleh UI dan Pemkot Depok. Nah kedepannya kalau ada pengembangan kan berarti master plan itu berubah kayak gitu. Nah mereka juga siap kooperatif untuk kemudian untuk urusan approval master plan yang baru. Nah artinya yang ingin disampaikan di sini adalah Universitas Indonesia sekarang kita akan membuat model yang bagus juga dengan pemerintah lokal dalam hal ini Depok, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Bahkan sekarang kita membentuk center aglomerasi untuk kemudian itu bisa bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan itu kita bentuk sekarang ini. Untuk informasi hal-hal yang terkait dengan gimana kita membuat yang baik dan juga salah satunya kita hadir di sini juga kita ingin untuk yang baik juga dengan Bapak Ibu semua ya. Hal-hal yang tadi mungkin Bu Nia udah pernah dengar, Pak Iwan udah pernah dengar, orang-orang yang nikah pernah dengar gitu ya. Tapi saya memang belum pernah dengar misalnya. Nah ini juga kan disinilah kemudian komunikasi itu berjalan. Saya berkeyakinan semua awal keberhasilan itu adalah dari komunikasi yang baik dan lancar. Semua kegagalan itu adalah dari komunikasi yang macet gitu seperti itu. Nah, ini menurut saya suatu hal yang baik, walaupun tadi ya AHS seperti apa kita ke depannya, tapi ini awal yang baik untuk kemudian bagaimana konsep RIK AHS ini yang intinya jangan terlalu banyak konsep misalnya, yang efektif to the point dan yang penting impact-nya jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahkan, jadi memang terakhir dari Kementerian Kesehatan ya awal ya Prof Ahmad dan Prof Ratna juga tokohnya di sini, memang kita punya tanggung jawab untuk HSI ini Banten, kemudian Jakarta dan Papua Pak. Makanya tadi Prof Andri pada saat penyampaian pidato tadi menyampaikan bahwa kita punya kerjasama dengan Pemda dengan 28 orang asli Papua dengan spesialis di sini. Jadi sebenarnya itu juga tanggung jawab sosial. Jadi benar-benar tidak catatan dari Pak Rektor hari ini. Silakan Prof Titin tadi sudah ini kan, jadi Prof Titin di sini sebagai ya silakan Prof Titin. Singkat saja, Prof Titin sebagai guru besar ini maaf jangan dari ini ya. Ya, terima kasih banyak Pak Dekan, Pak Rektor, dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengarkan UI Unggul Impactful. Tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa impact di sini salah satu contohnya adalah mengenai indeks publikasi dan seterusnya. Saya sangat meyakini, saya selalu melihat dan akan selalu berakar di Universitas Indonesia. Saya S1 di sini, profesi di sini, menjadi staf di sini di UI dan di FKUI. Saya berharap bahwa peran UI sebagai guru bangsa tetap bisa kita pegang bersama-sama. Dan pada saat UI Unggul Impactful ini saya sangat mengharapkan ada bagaimana kita bisa memaknai impact begitu Pak. Nah, memaknai impact ini artinya tentunya sangat diharapkan bahwa berbagai terobosan yang tadi sudah disampaikan dalam berbagai strategi yang dilakukan, alangkah baiknya kita juga bisa berkaca pada berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Apa kontribusi UI untuk menyelesaikan masalah di bangsa ini gitu Pak. Ini mohon maaf ya Pak Fahri, guru besar FKUI tentunya, tapi karena saya tadi berusaha menyesuaikan dengan berbagai rencana strategis yang ada di Kementerian Saintek juga gitu ya Prof. Jadi saya sangat mengharapkan nanti UI juga bisa sangat berperan begitu di dalam berbagai upaya untuk bisa terobosannya memang untuk UI juga, untuk perbaikan UI, tapi juga berdampak pada masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi izin untuk mengusulkan bagaimana agar kita semua di sini seluruh universitas akademika dan Universitas Indonesia bisa diajak juga untuk memikirkan. Jadi ada co-creation untuk apa sih dampak yang diharapkan. Impactful di sini maksudnya apa? Apakah impact dalam hal apa tadi? Misalnya bahwa kita akan bisa
entrepreneur building added value. Value-nya apa? Apakah value itu selalu value ekonomi? Tentunya tidak. Jadi saya sangat mengharapkan kita semua di sini bisa mendefinisikan apa sih impact yang secara individu, secara tim yang bisa kita berikan, apa yang UI bisa berikan untuk Indonesia. Terima kasih, Prof. Tanggapan Pak Dr. Baik, ya. Ya, terima kasih Prof. Titin ya. Saya sangat senang ada Sivitas Akademi ini yang kemudian menjadi organik hidupi, apalagi posisi direktur ya. Direktur itu ya itu yang pegang anggaran kan sebenarnya gitu gitu. Nah, jadi kalau impact itu Prof. Titin sekarang Kedikti pun artinya itu udah unggul. Nah, berikutnya adalah bagaimana impactnya untuk UI nanti. Tapi balik nih. Ya, jadi akhirnya itulah. Mungkin saya nggak menjawab terlalu gimana impact itu ya. Tapi kira setelah unggul ya ada impact. Tapi pada dasarnya itu one step ahead lah. Ya, ada output, kemudian berikutnya adalah ada outcome. Nah, kita mengerjakan apapun kita nggak akan hanya satu step ke depan, tapi kita mikirkan 2 step ke depan tadi. Kita tidak akan berpuas diri hanya outputnya terdeliver, tapi yang kita bidik adalah setelah output terdeliver ini outcome-nya nanti apa, seperti itu. Jadi kalau kita membuang rumah sakitnya terbangun bagus, yaitu outputnya terdeliver. Tetapi rumah sakitnya terpakai, masyarakat kemudian menerima manfaat, ya, warga dari stakeholder, pemilik, manajemen, pengguna, nah itu menerima manfaat semuanya, itulah kemudian kita sebut outcome atau impact tadi. Dan selalu impact itu juga definisinya bisa terus berjalan ke depan gitu kayak gitu ya. Tergantung apa yang kemudian kita define sebagai output yang tadi. Nah, saya sangat senang Prof. ada di sana karena sebelumnya ya itu saat saya awal jadi rektor kita ada banyak program yang mau dikerjakan karena kita tahu ya kita punya dirjen dikit di sana saat itu gitu ya. Ya kita udah mau bikin tim gitu ya. Nah, tapi sekarang tenang ada direkturnya ya. Nah, juga dengan Prof. Satrio kan kita juga hubungannya sangat baik ya. Sehari sebelum dia dilantik rektor juga saya menghadap beliau ya. Dan dulu saat saya membantu Prof. Bambang Brojo di Ristek juga saya sering berhubungan juga dengan Pak Menteri sekarang. Dan kemudian juga di situ ada staf khususnya ada 3 dari UI ya. Ada Volkan, Kotaki, sama USI. Saya sudah menemui mereka semua. Bahkan ini salah satu impact yang lain, misalnya contoh begini, yang terkini yang mengenai hospital base. Kan ini Prokopi ini merupakan petempur frontline kita, gitu ya. Formatirnya itu beliau, tapi kita harus punya orang seperti beliau yang kemudian bersedia bertempur di depan ini, gitu ya. Kalau enggak ya susah juga kita di belakang ini. Nah, Pak Dekan sudah inform juga ini akan ada ini itu ya. Nah, ini kan apa yang dapat Profi saya tahu, tapi kan juga saya tidak pernah Profi harus begini ambilkan ya, kita biarkan aja ya. Karena memang itu role yang harus beliau lakukan. Nah, Prof Chan hobi saya ini UI lama nih yang ini ya, tapi kita juga nggak ngomong, kemudian nggak ngomong Profi biar aja gitu ya. Karena ya itu bagian kita juga kan gitu. Kami satu titik, ini harus cepat. Nah, saya ke Prof Chan hanya minta satu, Prof Chan saya minta satu aja. Apa ini? UI jangan dirugikan. Oke, ya saya jamin UI jangan dirugikan. Terus itu lama gitu ya, nggak komunikasi lagi. Mungkin UI jangan dirugikan seperti apa barangkali. Tapi suatu saat tiba-tiba ada undangan dinner ya dengan Menkes, dan di situ ada 4 rektor lainnya, ya, Unair, UNS, sama satu lagi apa ini? UNER, UNS, UI, ya. Nah di situ, satu lagi 4 ya. Nah di situ pokoknya pas hari itu memang saya selalu yang tanda tangan, yang 3 udah semua. Jadi untuk supaya kita tanda tangan, kita sampai diundang dinner segala gitu.
Itu yang bilang leadernya Menkes ya, dari Ya. Nah itu ngomong ya ini jalan memang nggak ada apa-apa di konsen. Tapi kan berikutnya kan bisa kita masukin ya supaya dibantu lah fasilitas untuk pengembangan rumah sakit, lab dan lain-lain. Oh, kayak gitu ya. Nah berikutnya, nah ini juga yang namanya proyek ini kan juga seperti tebak-tebak buah manggis gitu ya, bisa ini kemudian tebak berbuah, ada isinya bisa juga kosong atau bahkan busuk gitu ya. Tapi minimal dengan akhirnya kemarin kita tanda tangan, kita masukin proposal ke Menkes itu. Ya, kita masukinnya ke RSUI lantai 7, lantai 8, ke Pak Ali itu, pokoknya cepet lah buat ini. Nah, ini jalan yang mudah-mudahan buahnya itu bukan yang direct kali, tapi ada yang indirect, kemudian dua lantai RSUI itu bisa settle. Tapi kita juga nggak bisa mengandalkan hal itu sepenuhnya gitu ya. Jadi peluang-peluang lain kita tetap mencari gitu ya. Ada satu lantai nanti dari kerjasama yang dua lantai lagi nanti laginya yang itu, tapi ke Kemenkes kita minta. Dan ke Pak Chan saya minta beliau monitor. Ya. Kemarin beliau menginfokan dia udah ngecek ke Pak Kunta ya, si Kemenkes itu. Oh itu udah, jadi proposal itu sekarang udah dulu ke Pak Kunta ya untuk yang dua ini. Nah ini mungkin program kita lah sebenarnya kita memang harus kita sendiri. Nah yang di program lain ya udah langsung tadi gitu, untuk bagian kita juga itu susah nih, tapi bisa dulu tapi begini kan kira-kira. Ya, dan seterusnya. Nah ini yang didikti itu dulu zamannya Prof. Haris jadi dirjen itu begitu banyak pendanaan yang mungkin bisa diberikan ke universitas gitu ya. Dan ini memang orang internalisasi itu sangat penting untuk bisa kemudian ya bukan mengalahkan sih ya, tapi memang nature-nya begitu. Apa boleh buat gitu ya? Gimana nanti kita koordinasi lebih erat sehingga tadi FKUI, UI dan berbagai fakultas lainnya juga bisa menerima benefit di sana. Untuk informasi Dekan MIPA IPB itu mau bersedia jadi PLT Direktur Belmawan. Ibaratnya kalau di Unhan bintang 2 bersedia turun dari bintang 1 gitu. Ya. Dekan itu bintang 2 kalau di Unhan. Ya, direktur itu bintang 1. Ya. Dekan MIPA IPB sekarang jadi PLT Direktur Belmawan. Artinya apa? Ya. Ada hal strategik di TV yang memang mengalah di ini tapi kemudian dapat di tempat lain. Sekarang kalau di TV kan kalau di organiknya berarti ada UI 1 ya. ITB ya, IPB ada 2 ya. Di riset sama di Belmawan itu juga strategis itu. Nah ini hal ini ke depannya ya kita nggak bisa menutup mata tapi kita memang harus bergerak untuk tadi. Dan saya dari sekarang ke depan saya sudah sampaikan ke seluruh rakyat dan mungkin ini pertama kali saya sampaikan di FK bahwa seluruh dosen kita yang berkiprah di kementerian dan lembaga gitu ya, kita akan treatment itu sebagai duta besar Universitas Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi nanti mereka jangan musuh gitu kan. Seringkali mereka yang berkiprah di luar gitu ya, itu susah saat di dalam. Sehingga akhirnya mereka juga nggak mau kontribusi. Ya. Dan nanti Prof. Titin kalau ada yang bersulit kasih tahu saya. Nah, tapi dilihat tadi ya, ini akan timbul suatu sinergi untuk benefit yang sinergis sekali. Bagaimanapun Prof. Titin adalah duta besar Universitas Indonesia yang ada bersama jadi jaga integritas, jaga kompetensi, tapi tentunya juga melakukan langkah-langkah yang kemudian juga ada impactnya bagi institusi asal. Dan juga kan dari UNESA ya kalau masalah UNESA Sesdikjen apa gitu ya di kemarin berapa kemarin saya lihat dilatih ke sana. Tapi ini benar-benar dikti ini suatu hal yang strategis. Terkait impact, ayo kita sama-sama saling berimpact aja gitu ya. Kita berimpact bagi staff kita, staff kita kemudian impact bagi institusi, dan pada ujungnya adalah harmonisasi impact seperti ini. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ya sebenarnya satu lagi mungkin cari Pak Rektor udah tahu kali ya. Wamen itu namanya di Pangkalan Dikti sebagai dosen FKUI itu. Itu mungkin dipanggil aja Pak Rektor. Dokter Suskan silakan Pak Kadet. Soalnya mau dekan
saya Opjin, FKUI, RSCM dan RSUI menerima satu trainee baru dari Malaysia untuk pendidikan 1 tahun. Dulunya waktu zaman saya masih mahasiswa di FKUI, itu banyak orang Malaysia belajar kembali mahasiswa, tapi sekarang udah ada. Nah, kebetulan alhamdulillah ini kita melakukan suatu promosi juga untuk FKUI bagaimana untuk mendidik dokter Opjin subspesialis urologi, dan kita mendapat pendidikan 1 tahun di sini, 1 tahun di Malaysia, tapi ijazahnya bukan dari UI, dari Malaysia. Kita berharap nantinya yang mengeluarkan ijazah dari UI. Nah, itu untuk SP2. Dan untuk yang SP1 juga kita berharap bisa juga nanti dari Malaysia belajar di sini. Kita tidak berharap selama ini kan orang Malaysia itu belajar ke UK karena MRCOG. Tapi sekarang ini punya program nggak harus kayak MRCOG, tidak bisa kemana-mana. Yang penting lulus dengan predikat yang lebih tinggi lagi. Nah, itu saya melaporkan untuk. Yang kedua ini Pak Rektor, saya kan jadi staf pengajar di sini tahun 97, lulus dari Kemkes, Kementerian Kesehatan. Nah, sampai sekarang ada level saya tuh kalau di luar negeri sudah dipanggil profesor. Di sini kan panggil profesor atau satpam ketemu saya semua pada profesor. Nah, ini karena NIDK jadi ya itulah leadership di Kemkes sama DT yang bagaimana akhirnya kita tidak bisa profesor. Saya nggak juga profesor, dibalikin lagi Prof. Fahri, belum ada jatah untuk NIDK atau NIDN. Mudah-mudahan ini Pak Rektor bisa membantu untuk ini, karena dari tahun 97 saya jadi staf di sini, kemudian saya belum ada profesor juga. Prof. Iko itu mungkin saya juga. Profesor, jadi itu dia, mudah-mudahan bisa membantu Pak Rektor. Nah, yang ketiga, tadi saya terkesan sekali RSUI mau dibuka di sini. Saya pernah beberapa tahun lalu di Departemen Opjin, di situ kan kebetulan ada Hotel Hilton ya, Hilton. Itu tanah UI. Nah, tanah UI itu sebelahnya kosong. Dulu Departemen Opjin mau bikin di sini dengan kerjasama Prof. Anis ya kalau nggak salah, Rektor UI. Nah, ada sesuatu hal akhirnya bubar. Nah, sekarang udah dibangkitkan lagi, mau bikin RSUI head to head sama RSM. Itu sih sebenarnya oke-oke aja di dalam zaman sekarang ini. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi mau head to head tergantung kita pelayanannya di mana. Itu yang bisa membedakan. Nah, itu bagus sekali. Apalagi kalau saya lihat Bapak mungkin ya nggak usah tadi sebut dari FKG, saya juga pernah ketemu juga sama Pak Citi. Nah, Pak Citi tuh pernah undang saya di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kebetulan saya disuruh mengembangkan itu siaran TV-nya CMB. Kita diajak undang makan malam bersama sama Prof. Dinawati juga. Nah, di situ bicara bagaimana nih mengembangkan ya. Ini kebetulan Pak Rektor juga ketemu juga mungkin ya. Jadi untuk mengembangkan apa yang terbaik. Kalau untuk lokasi sekitar Jakarta Pusat yang bagus sih rumah sakit. Kalau untuk pendidikan UI Depok sih udah oke. Nah, itu ya mudah-mudahan ya ini kedepannya, apalagi sekarang kita sebenarnya kalau jadi dokter kan SIP 3. Ya kalau misalnya dari sini ke sebelah nggak ada masalah, dokternya tetap sama, tapi kan pelayanan beda. Dokter bilang gitu aja, itu jadi nggak masalah juga. Daripada sekarang saya disuruh di RSCM, RSUI jauh itu, jadi jauh macet segala kan nggak mungkin. Tapi kalau di sebelah sini ya udah daerah benar. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kalau terrealisasi mungkin ada di sini senang juga. Dan yang ada di sini kan orang-orang akhir nih. Mungkin senang semua Pak. Begitu Pak Rektor, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suskan Adep. Silakan. Dokter Suskan. Ya, baik. Nah, ini kayaknya sekarang saya banyak mendengar dari Profesor siapa tadi? Dokter Suskan. Dokter Suskan. Calon profesor. Ya. Sekarang berarti banyak mendengar saya bahwa memang Salemba ini prospektif ya. Kalau dikembangkan di rumah sakit, lahan kita yang kosong juga masih banyak. Kalau yang kosong habis kan juga artinya bahkan fakultas teknik sendiri boleh aja tuh dijadikan rumah sakit menurut saya, karena banyak ruangan yang hanya jadi gudang saat ini di sana. Nah, terus nanti sore jam 4 ya
Nah, ini sengaja nih kalau kita ada acara sini sekalian kita mau ketemu JICA ya. Kita undang di Rektorat Salemba di jam 4 kita semua ini akan rapat dengan JICA. Mudah-mudahan ini coba Sony ada mungkin yang kita bisa ngajuin lagi rumah sakit di sini gitu ya. Tapi itu salah satu opsi aja ya. Nah, saya dengar kan di FKU ini kan juga ada beberapa dosen-dosennya bukan hanya pengelola rumah sakit, bahkan owners rumah sakit katanya ya. Nah, ini coba nih ya, UI punya lahan ya. Bapak Ibu dokter punya kompetensi dan punya bisnis. Boleh juga kerjasama dengan apa yang memang ya B2B aja dengan ini apa profesor atau dokter yang di RSUD yang memang punya kompetensi dan punya rumah sakit kan untuk kita kembangin di lahan-lahan baru ini. Ada banyak lah wacana ke depan ini ya. Tapi intinya lahan kosong tadi memang kita akan konversi. Nah, untuk informasi Bapak Ibu ya, kita juga mulai keliling. Jadi sebenarnya bagaimana sih mengkonversi lahan milik negara untuk kemudian kita gunakan. Ya. Ini sementara ya informasi yang saya dapat. Di belajar banyak nih saya begini ya. Saya lebih banyak ngurusin non akademiknya. Jadi saya udah belajar orang ini untuk 1 sama 3 ya lebih autopilot ya, kayaknya udah hebat-hebat orangnya. Tapi saya ini akan lebih concern banyak kesana kembali sama dunia. Dan sedikit sama Pak Iwan, sama Pak Iwan gitu ya. Untuk perusahaan non akademik semuanya. Nah, terkait penggunaan lahan tadi ya. Jadi rupanya kalau gedungnya sudah ada, ya, kalau ada yang kerjasama, ini tinggal jalan aja. Kontak kerjasama dengan dengan rektor bisa jelaskan juga dengan fakultas atau dari area FKUI. Tapi kalau secara general, sebenarnya rektor bisa terangkan kerjasama. Tetapi kalau masih berupa lahan, tanah gitu ya, belum ada bangunannya, memang ini harus ada proses apabila investasinya bukan dari kita atau dari pemerintah. Misal dengan kerjasama pihak ketiga seperti hotel Double Tree itu. Ini ada proses yang harus kita lakukan. Dan sekarang kita udah memetakan bagaimana caranya. Ya. Jadi ada proses yang harus dilakukan. Kita minta izin ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sudah ketemu saya dengan Pak Ucep, ya, direkturnya. Ya, kalau nggak salah beliau mau pikon ini kalau nggak salah dengan bidang luar nanti. Nah, kita minta izin ke sana, kalau sana approve ya udah jalan untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi sebenarnya bukan hal yang rumit kalau kita mau menjalaninya. Tapi memang complicated, ada banyak hal yang harus kita lalui untuk kemudian sampai mendapatkan perizinannya. Ya. Tapi jalur itu sudah ada dan banyak yang sudah terbukti untuk bisa berjalan. Ya, paling contoh yang mudah kan tadi selain itu ya, kalau kita lihat ada banyak investor yang menggunakan lahan negara di Jakarta ini saja gitu ya. Misal tadi Pak DKI kan senang golf ya. Nah itu lapangan golf itu kan semuanya punya negara gitu, bukan punya swasta. Nah mereka mengkonversi lahan negara untuk lapangan golf itu juga melalui DTKN itu. Jadi sebenarnya jalurnya udah teratur gitu ya. Tinggal kita melalui jalan yang sama saja. Nah sekarang tadi kalau memang tadi ini rumah sakit di prospektif di area Salemba dan mau di mana gitu kan gitu ya. Seperti apa? Ya berikutnya kita harus bikin visibility study-nya ya. Yang kemudian visibility study itu jadi proposal kita untuk kemudian kita cari nanti investornya. Baik kalau yang berdasarnya ini sebenarnya RSUI dapat dari JICA walaupun butuh 5 tahun ke depan ya, dengan proses ke Bappenas dan lain-lain. Tapi bisa kalau ada yang lebih insan lagi, kalau ada konglomerat yang mau gitu ya, kemudian Bapak Ibu semua juga bisa ada yang mau dan setelah bisnis visible, artinya kalau bisnisnya visible, investor juga sebenarnya akan berdatangan ya. Tinggal memang dananya nanti dari konsorsium mana. Kemudian rumah sakit itu, terima kasih Pak Suskan ya. Ini akan kita keep in mind, berarti bukan hanya Pak CT rumahnya yang sense-nya di sini prospektif untuk rumah sakit, tapi juga mungkin Bapak Ibu semua yang diketahui ya, dan juga bagi Pak sih prospektif juga, cuma lahannya kok milik fakultas lain gitu. Boleh lah sih fakultas lain kita bicarakan, nggak ada lahan milik fakultas lain, semuanya lahan milik UI ya, di Salemba ini. Kalau memang di situ base untuk rumah sakit, semua lahan yang terpakai itu boleh aja rumah sakit.
Ya, tinggal masalah perataan ruangannya aja. Rumah sakit itu kan bukan hanya gedung itu hanya rumah sakit, rumah sakit. Rumah sakit itu menurut saya FKUI ini satu set yang sangat baik ya. Satu set yang sangat baik artinya begini. Mungkin hanya FKUI yang kedokteran atau yang serumpun itu yang di mana ada rumah sakitnya, dalam rumah sakit ada kelas, ruang rapat dan lain-lain, ada research center dan lain-lain, itu satu set semua. Yang bahkan satu komplek itu bukan hanya FKU yang menggunakan, bukan hanya rumpun kesehatan yang menggunakan, rumpun yang multi bidang pun yang relevan bioteknologi apa yang itu bisa juga menggunakan di tempat yang sama. Jadi ini prospek besar ke depannya. Nah sekarang baru wacana, ya, berarti one step ahead, bikin proposal ini ya, kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Ini memang kebetulan memang ini ada alumni FKUI 1980 itu punya Permata Group ini Pak Rektor, dan beberapa guru besar kita juga di sini ikutan. Jadi ini udah dicatat kayaknya untuk dibicarakan ya. Karena Permata Group udah punya dan udah punya beberapa rumah sakit dan insya Allah yang berikutnya saya. Ya, ini tadi itu di Pak Rektor coba Pak Rektor. Saya kerja apa? Jam lagi, ya, oke ya. Jalur tengah dulu. Ya mungkin pendek-pendek kalau biar ini ya. Sini dulu ya, kita ke jalur tengah ya. Ya, silakan ya Prof. Ya. Oh ya tadi yang masa NDK tadi ya. Oke, baik yang IDK ya. Ini Karena tadi waktu guru besar saya lihat 85 itu tidak tetap, yang 50 tetap. Di FKUI ini banyak dari Kemkes, Prof. ya. Nah mudah-mudahan itu bisa membantu. Karena tinggal nolorin aja udah pada tulisannya udah banyak semua di Q1, Q2 udah pada banyak. Makanya Oke. Jadi mengenai ini saya kedepannya ini ada dua opsi. Ya. Opsi pertama ya kita tunggu dikti sampai kemudian dia kan lagi mereview Permen 44. Nah ini kan yang buat kita belum bisa proses ya. Kita lihat Permen 44 ini nasib ke depannya bagaimana. Tapi sebenarnya tadi ya sudah ada presiden ya. Sebelumnya rektor di zaman Profesor Gumilar berani mengangkat Profesor Firmansyah dengan hanya SK rektor sebagai profesor. Ya. Nah, apakah gitu ya rektor yang sekarang berani gitu kan? Berani mengangkat PU pegawainya menjadi profesor dengan SK rektor saja. Nah ini juga saya minta Pak Elmo untuk mengkajinya nih, ya. 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 Nah, ini ada pada akhir tahun lalu gitu ya, Menteri Nadiem Makarim itu sudah mewacanakan sebenarnya bahwa nanti untuk guru besar selanjutnya gitu ya, itu diangkat oleh universitas. Cuma kan ini menteri berganti dan kedepannya nih ya seperti di awal ini kita wait and see. Nanti kita lihat kedepannya ya. Ini ada dua opsi tadi. Pengambilan tempat lanjut lagi, proses berjalan lagi gitu. Kalau kemudian itu stop gitu ya. Nah nanti kita perlu melakukan langkah-langkah gitu ya, yang tentunya harus dipayungi oleh regulasinya bahwa apakah rektor PTNBH gitu ya, bisa memiliki otoritas untuk mengangkat guru besar. Gitu ya. Tapi tentunya juga itu harus dianalisis lebih lanjut karena pengangkatan itu ada konsekuensinya, ya. Ya. Konsekuensi nanti wadik keduanya FK pusing ya. Wadik keduanya FK pusing. Tetapi itu nggak pusing kalau revenue-nya tinggi kan gitu ya. Artinya ya semua saling berkaitan. Tapi ini Pak Eko langsung ya karena namanya sesama Makarim dulu. Ini Pak Eko Makarim ini. Oke baik, mungkin itu ya Pak Sugan ya, dia ada dua opsi dari Permen 44 di mana dari kedepannya. Yang kedua wacana rektor PTNBH itu bisa memberikan mengangkat guru besar di lingkungan perguruan tingginya. Nah ini tapi tentunya kalau itu ada lampu hijau ke sana, tentunya bidang 6 ini ya itu harus membuat payung regulasinya supaya kita juga aman dan proper. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Abi.
sore Pak Rektor dan Pak Pimpinan Universitas. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Yeva dari Mikrobiologi. Saya alumni dari FKUI dan saya merasakan gitu ya Prof. Kalau saya kumpul dengan teman-teman universitas lain, mungkin juga universitas di luar gitu ya, ada kesan UI itu sombong gitu. Jadi sepertinya setiap fakultas itu punya keunggulan masing-masing, tapi maju masing-masing gitu Prof. Jadi saya tergelitik dengan kata Prof tadi, entrepreneurship sama mendatangkan income yang menguntungkan UI gitu Prof. Jadi apakah itu dimungkinkan? Seperti misalnya nih produk yang sudah lama nih, saya waktu pernah menang untuk e-learning misalnya, atau misalnya ada produk misalnya untuk riset gitu ya, itu seringkali mandek. Padahal kita melihat sebenarnya ada potensi lain dari fakultas lain yang bisa berkolaborasi dengan kita gitu Prof. Itu jarang atau sulit sekali terrealisasi karena fakultas lain juga punya kebanggaan sendiri yang sulit kita sentuh gitu Prof. Nah, apakah itu dimungkinkan kita diberikan mediasi sehingga keunggulan FKUI dan keunggulan fakultas lain itu bisa berkolaborasi Prof. Karena kalau saya lihat universitas lain baik itu di Indonesia ataupun di luar itu sangat potensial sekali untuk kita menjadi badan yang benar-benar entrepreneurship sehingga kesan sombong itu kita bisa kurangi gitu ya, kita bisa berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan sesuatu untuk UI. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, baik. Nah, ini ya terkait entrepreneur ini, pertama ya, kesan UI sombong itu memang saya rasakan kalau kita ketemu dengan universitas lain ya. Yang kita nih nggak menyatu dengan lain, nah, memang berikutnya adalah PR kita untuk kemudian bisa membuat bonding dan bergaul dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia. Walaupun ya tadi UI tidak bersaing di dalam, kan kalau kita tetap punya pride juga, UI nggak bersaing di dalam, UI itu bersaingnya di level global, kan gitu ya. Sehingga kita nggak pernah memperhatikan ringan dalam negeri. Ya. Dalam negeri bahkan tahun lalu kita kumpul dari 17 kan biarin aja. Kok internasional kita nomor 1 terus kan gitu ya. Nah terkait ini kan sebenarnya pada dasarnya bukan masalah sombong nggak sombong. Kalau kita punya produk, ya, kemudian produk ini bukan hanya menurut kita, ya, tapi menurut user, kan ada yang menggunakan bahwa ini bermasalah, kemudian menurut investor atau pengusaha ini memang menguntungkan kalau diproduksi massal dan kemudian yang pembelinya juga ada dan kemudian akan memberikan profit ya. Bukan itu. Ya, maksud saya gini Bang, sebenarnya beberapa produk dari kami, baik itu produk di bidang pendidikan ataupun bidang riset misalnya. Kalau misalnya nih seperti saya nih misalnya kalau ada riset produk suatu produk kayak saya mikrobiologi tentang lactobacillus nih Prof. Saya perlu misalnya teman dari farmasi Prof. Tapi saya nggak punya tuh mediasi itu. Siapa sih yang unggul di farmasi itu misalnya? Atau misalnya credit earning untuk misalnya marketing untuk kita bisa kuliah online. Mestinya kan ada teman-teman dari ekonomi yang bisa bantu untuk marketing misalnya. Itu sepertinya sulit Prof. Sehingga terkesan kita tuh sombong sendiri-sendiri gitu loh Prof. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan kesombongan itu menjadi suatu kebanggaan dan kita bisa sedikit merunduk dan kita unggul atau maju bersama gitu Prof. Nah ini kan kolaborasi ya. Nah jadi sebenarnya ini juga, nah ini nanti pentingnya nanti direktur-direktur UI untuk nanti datang dulu ke FKUI mempresentasikan apa pekerjaan mereka dan mungkin saat mereka mempresentasikan itu pertanyaan dari Prof ini akan terjawab dengan sendirinya. Ya, Prof Eva ya, di Eva itu akan menjawab dengan sendirinya. Untuk informasi di UI ini ada Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark. Ya. Sekarang namanya Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi. Sekaligus direkturnya itu adalah Ketua UKK Sains Teknopark. Ya. Nah itu pekerjaannya itu. Jadi nanti Prof Eva ya butuh apa kolaborator dengan kayak apa gitu ya. Nah, nanti kita sambungkan ya dengan direktur riset berdampak tinggi atau sekarang ini ada Wareknya. Pak Warek nanti langsung aja ya. Ya Prof, silakan jalan-jalan ke Depok ke gedung namanya Sains Teknopark. Nah situ hubnya di situ semua. Jadi
riset yang bisa dihilirisasi, menghasilkan lisensi, paten, produk, diketemukan dengan industri, diketemukan dengan startup, dan di situ kita sudah punya visi untuk kerjasama juga dengan pusat-pusat di luar UI juga, itu. Dan di situ mingle semua, jadi situ multidisiplin, jadi orang-orang ekonomi yang lebih pro pemasaran, ada juga orang sosial, nanti kalau ada masalah-masalah sosial kaitannya dengan atau sosio-behavioral dari produk itu, nanti ketemunya di situ semua. Dokter, maksudnya jadi boleh nggak itu kami disosialisasikan gitu, nggak usah, maksudnya tanpa kami harus ke sana pun kami sudah terinfokan di dalam program. Jadi kan dari sini ke Depok lumayan program. Ya. Jadi kalau bisa kami itu ada program yang mungkin kami ada waktu-waktunya yang Saya kami sudah janji juga dengan Prof. Ovi untuk bidang 3 akan datang ke MK. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi Bang Prof. Handi udah jadi biar lebih lucu ya, karena selama ini sebenarnya ada, cuma mungkin tidak terpapar secara luas. Jadi dengan Dr. Salim di DSTP ya, mungkin tidak terluas. Jadi Prof. Handi udah ngomong juga sama saya, nanti dipanggil membawa para direkturnya untuk ketemu dengan kita biar terinfo bagaimana kita bisa hilirisasi produk-produk kita. Dr. Rayat terakhir, ini saya juga Dr. Rayat silakan terakhir ya. Ini saya mohon maaf ini Pak Rektor, beginilah nih tipenya di FKU ini, biasanya kalau jam 3 udah kalau gelisah-gelisah gitu ya, karena pasiennya udah nunggu di luar. Jadi saya daripada Pak Rektor bisa sampai jam 5, nanti yang 3 saya doang sama mungkin sama dengan para wadek di sini, kesian Pak Rektor. Ya Dr. Rayat silakan. Hanya saya tadi menyiapkan kondisi brief sebenarnya Prof dan Dokter. Jadi tadi menyambung semua pertanyaan dari Prof. Ratna, dari Prof. Ferry, semua segala macam. Saya sebenarnya kepikiran kemarin beberapa hari yang lalu itu untuk menyiapkan RRC sebagai rumah sakit utama untuk FKUI. Jadi artinya bahwa potensinya adalah UI itu berdikari, integrasi dengan LK, kemudian menciptakan sinergi antara LK dengan layanan kesehatan. Artinya gini, kalau kita bandingkan sekarang posisi jumlah bed, jumlah poli, jumlah pasien rawat jalan, jumlah pasien rawat inap dengan jumlah operasi per tahun dibandingkan RCM, RSU itu walaupun cuma 300 bed, tapi posisi kita itu setengah dari RCM untuk operasi, untuk rawat inapnya. Tapi memang rawat jalan kita seperempat. Artinya kalau tahun ini kita bisa naikin 150 bed, Prof, ini izin ya, boleh lagi izin di PPT Prof. Ini lagi lanjut. Nah, ini angkanya. Jadi kalau misalnya angka ini kita bisa capai tahun ini 500 miliar, saya target janji sama Prof sebenarnya 560, tapi soal akan dicapai. Angkanya bagus sampai pada hari ini, jadi saya bayangkan aja. Jadi pada tahun ini kita akan naikin 150 bed. Lanjut. Ini adalah posisinya. Jadi kalau kita tahun 2027 kita bisa naikin jadi 800 bed, jadi tahun ini 450 bed, tahun 2027 800 bed, maka penghasilan kita akan 1,5 miliar di 2030. Lanjut Pak. Nah, jumlah bednya ini adalah rencana perkiraannya. Jadi pada tahun 2027 kita bisa FS gedung baru dan bangun sesuai dengan tower yang sekarang seperti yang direncanakan sebelumnya. Jadi per 90 jadi 900 bed dan penghasilan kita di 2035 akan setara dengan RSM sekarang. Artinya, boleh lanjut Pak? Oke. Jadi artinya bahwa tahun 2030 kita akan bisa menarik semua pendidikan S1, SP1, SP2 dari RSM full semua dan menawarkan kepada PNS Menkes S3 atau SP2 yang bersedia jadi dosen PUI. Itu full gitu. Jadi tinggalkan RSM itu bisa. Dan RSU itu kalau tadi bilangnya adalah AHS, kita ubah jadi holding. Jadi RSU itu holding. Jadi holdingnya adalah RSU yang Depok, tapi kita punya banyak tanah nih. Jadi ada di Ciputat, ada di Salemba, kayak RSGM ini, mohon maaf ya Bu. Jadi RSGM ini kan nggak boleh lagi sekarang rumah sakit khusus. Itu dijadikan rumah sakit umum dengan tipe C, bisa untuk pendidikan koas sebenarnya. Full untuk koas 150-200 bed itu fine untuk koas yang dengan unggulan-unggulan tertentu. Jadi misalnya di Depok semua total holdingnya, kemudian di Ciputat apa, di sini apa, nanti mungkin di Tanjung Priok kalau ada tanah UI pakai juga untuk apa gitu. Jadi bisa 10 holding rumah sakit seperti ini. Nah, ini adalah prospeknya. Jadi prospeknya adalah semua yang sekarang itu di area ini itu adalah area RSUI. Di area merah itu sebenarnya adalah potensi rumah sakit. Jadi artinya kalau RSUI punya beban sebagai rumah sakit rujukan nasional, kita nggak punya beban itu. Artinya kita cuma punya beban rumah sakit rujukan mereka yang tidak bisa menempuh tipe A. Dan sejabar itu tipe A nggak ada di sini satupun. Itu yang kita bisa Jabar Banten. Lanjut. Berikutnya adalah bahwa HS kita tadi berubah jadi RSUI Holding dengan versi Seoul National University Hospital. Jadi artinya kalau kita punya rumah sakit ada 10 ada 20 rumah sakit di
yang di bawahnya RSUI, artinya itu RSUI semua. Itu jadi mahasiswa itu nggak dibayar SP1, SP2. Kalau ada SP2 itu enak banget yang Prof. Ya pasien dikerjakan DPJP-nya. Ya lebih tenang lah gitu kan. Ada SP1 tenang. Jadi artinya sebenarnya SP1, SP2 itu bukan beban sama sekali, itu kenikmatan luar biasa sebenarnya bagi rumah sakit, kenikmatan luar biasa bagi pendidikan. Bayar SPP pula lagi double, dan SPP itu kurang lebih bisa mungkin kalau 300 peserta baru kali 50 juta itu udah 140 miliar sendiri. Saya lupa, 140 miliar sendiri. Jadi per semester itu per semester. Kalikan 8 semester itu adalah duit yang diterima UI sebenarnya. Artinya uang itu kan nggak kemana. Sebenarnya cuma 30% bayar bayar dosen, dan itu sisanya dalam UI. Jadi ini kesempatan peluang kita sebenarnya. Ini saya izin Prof. Terima kasih, Dr. Bayat. Terima kasih semangat Pak Rektor dan Pak Misi. Ya, ini Dr. Dayat ini kan presentasinya ini bagus nih kemarin saat proses seleksi untuk menjadi salah satu direktur di RSUI. Bahkan beliau ini janjinya masih saya ingat sampai sekarang. Beliau ini promise bahwa kalau jadi dirut beliau sanggup menaikkan menjadi 560 miliar ini, ya, dengan kondisi yang sekarang ini kan beliau. Nah, kalau dari sisi kita, dari sisi manajemen gitu ya, kalau universitas ininya SUI yang udah ada sekarang pertumbuhannya ya ini harus dijaga dan terus ditingkatkan. Yang kemudian berikutnya juga shifting ya dari hanya sekedar growth gitu menjadi kemudian juga ada profit ya. Kondisi terakhir kan 106%. Ini betul hari ya, itu 106% minusnya. Ini udah sangat kecil dari sebelumnya 18% di tahun sebelumnya. Nah, ini adalah suatu hal yang menjanjikan sebenarnya. Karena 6% itu kalau akuntingnya nakal tinggal doang angka juga udah jadi bisa positif 1%, 2% ya. Tapi ini udah suatu hal yang bagus, sudah 6% ini. Nah, tinggal pengembangan yang tadi ya, nambah bed, nambah itu. Bahkan tadi bukan hanya rumah sakit, bukan ada wacana rumah duka, rumah jompo, gitu ya. Lahan di sana masih banyak itu ya. Pada dasarnya dan kemudian ini oleh rumah sakit ini tadi ya, saya baru nyadar gitu ya sekarang ini bahwa memang kedokteran ini luar biasa ya. Bukan hanya dari sisi income tadi ya, bagi kita yang di luar kelas kedokteran itu sebenarnya kita nggak pernah kepikiran kalau seorang dokter itu tadi income-nya malah ada 300-500 juta dan seterusnya ya, tanpa jabatan gitu ya, hanya dari pekerjaan profesionalnya. Sekarang kalau ada tamu dari luar negeri, saya suka tanya sekarang itu punya rumah sakit nggak? Ya. Nah itu kemarin tuh ada tamu dari Taiwan, universitas namanya saya nggak terkenal gitu ya, Changbung University, Changbung, ya namanya Changbung gitu kan gitu, Changbung gitu. Kemudian dia cerita, dia itu katanya kalau di Taiwan rumah sakitnya terbesar, ya Changbung University itu. Dan kemudian dia buka rumah sakit juga di Cina Daratan gitu. Dan itulah justru yang menjadi penopang income terbesarnya. Dia itu universitas swasta. Dan kemudian dia investasinya di dua, kesehatan sama migas. Pendidikannya itu lebih ke subsidi dan charity, bahkan bukan nyari dana dari pendidikan gitu kayak gitu. Justru kayak melempar dana CSR dari rumah sakit dan migas itu ke situ. Di situ justru dia nawarin beasiswa, nawarin apa untuk sekolah di Changbung University itu gitu ya. Nah, ini juga salah satu indikasi bahwa tadi rumah sakit, kedokteran, rumput kesehatan gitu ya. Ini bukan hanya suatu bidang keilmuan, tetapi proses bisnis pendidikannya itu bahkan bisa memberikan penghidupan. Bukan hanya penghidupan, tapi penghidupan yang sangat layak bagi seluruh sivitas akademi yang terlibat di dalamnya. Nah, mari kita transformasikan itu. Saya berkeyakinan rumah sakit UI bisa berkembang besar, ya, bukan hanya di Depok,
dan saya sangat mendukung yang tadi. Saya dari Sukabumi, ya. Tadi nikahnya sampai Sukabumi, boleh juga bikin rumah sakit di Sukabumi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Tepuk tangan untuk Pak Rektor yang menjadi ini. Saya mau tambahan dari Wakil Rektor, tambahan. Ya, intinya kan tadi Pak Rektor bilang bahwa artinya ini bukan pertama dan terakhir, jadi masih ada waktu-waktu lagi kita bisa berdiskusi dengan Pak Rektor dan jajarannya. Dan tadi juga Pak Prof. Hamdi, ya, Wakil Rektor 3 juga akan roadshow kepada kita nanti secara khusus, dan saya rasa nanti Pak Rektor juga akan delegasikan para direktur juga langsung ke fakultas-fakultas secara kebutuhan. Jadi saya rasa masih ada waktu lah kita untuk bisa berdiskusi dan menyampaikan apa-apa yang terbaik untuk FKUI dan UI tercinta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita beri applause sekali lagi untuk dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kunjungan kerja Rektor Universitas Indonesia dan jajaran pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan mempererat sinergi antara Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran UI. Akhir kata kami ucapkan